draft kami coba buat ya Bapak Ibu sekalian, karena tidak mungkin kita tanya satu-satu. Nanti kalau ada saran masukan silakan disampaikan pertama untuk ditanggapi oleh teman-teman pimpinan dan anggota komisi dulu. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Selasa 11 April 2023. Yang pertama, Komisi 5 DPR RI mendesak Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang sampai penetapan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, utamanya penelusuran track record peserta lelang serta kesiapan material dan peralatan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuap atau SMAP dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum BP2JK yang tidak profesional dalam proses penentuan pemenang lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Komisi 5 DPR RI minta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR agar mengoptimalkan penerapan sistem e-katalog dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih transparan dan akuntabel. Yang keempat, Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan dan mensosialisasikan aturan surat tanda registrasi arsitek atau STRA sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Teman-teman komisi, Pak Iwan? Ya. Baik, setuju. Silakan Pak, dari Pak Dirjen, ada tanggapan mewakili? Izin pimpinan, jadi yang nomor 1, 2, dan 3 kami bisa menerima. Tapi yang untuk nomor 4 itu untuk mensosialisasikan STRA itu adalah kewenangan dari asosiasi, Pak. Jadi bukan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dan sesuai dengan kondisi yang ada sampai saat ini bahwa untuk mengikuti PBJ itu adalah menggunakan SKK. SKK itu adalah untuk kompetensi kerja untuk tenaga ahli. Nah, tetapi karena kemarin kita sudah sepakat juga dengan IAI bahwa STRA itu bisa digunakan untuk mengikuti lelang, tapi bukan menjadi syarat mutlak. Jadi kalau dia udah punya SKK atau punya STRA dan dia habis itu mengurus SKK untuk proses PBJ, jadi kami ingin yang nomor 4 ini kalau bisa tidak perlu coba drop. Nomor 4 di drop. Saya tanya juga ke ahlinya sebelah kanan ini. Setuju di drop? Ya. Setuju Pak, setuju Pak. Ya, kita drop nomor 4. SKK surat sertifikat keahlian ya Pak? Keahlian. Ya, oke. Ya, oke. Kok dihapus? Ya. Karena itu Bukan, kenapa dihapus gitu? Iya, itu tugasnya tugas asosiasi, Pak. Asosiasi Jasa Konstruksi. Pengimplementasiannya aja barangkali gitu. Mensosialisasikan karena bukan pengimplementasian aturan. Ya, coba ditampilkan sebentar. Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan aturan surat tanda registrasi arsitek atau STRA sesuai dengan. Coba Pak Iwan. Kalau saya Pak, maksud saya memang benar bahwa harus diimplementasikan, disosialisasikan, tapi tidak sebatas STRA aja. Surat keterangan sertifikat keahlian itu bisa mengganti atau sederajat dengan STRA ini dalam proses lelang. Jadi kalau misalkan terlalu merujuk satu asosiasi saja itu membatasi Pak, tapi maksud saya kan sudah banyak asosiasi lain yang kira-kira juga punya kewenangan memberikan sertifikasi, sehingga tidak harus secara khusus kepada arsitek ini aja, karena ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak mempersyaratkan untuk bidang arsitek, mungkin hanya sipil dan lain sebagainya gitu, sehingga STRA ini memang salah satu kelengkapan tenaga ahli, tenaga terampil tadi yang sebenarnya kita pertanyakan. Jadi mungkin begitu Pak Abga kalau dari ya, boleh, kan boleh ya boleh tidak.
Ya, pimpinan. Sebentar Saya dulu. cuma ingin apa yang ini tadi disampaikan sama Pak Dirjen. Ini yang menurut saya nanti menjadi masalah di daerah-daerah kita. Bahwa syarat ini itu mutlak tadi sudah disampaikan, ada BUMN yang tidak punya ini karena dobol dan sebagainya. Karena terus terang kami di Papua itu banyak pengusaha daerah menyampaikan bahwa ini mereka sangat berat karena ini nanti tidak ada, terpaksa mereka beli dari luar, mereka beli sertifikat itu, ya kan? Sedangkan itu tidak menjamin proyek itu cuma syarat saja yang tidak menjamin kualitas proyek, tidak menjamin itu, ya kan? Cuma syarat saja yang memberatkan pengusaha daerah banyak sekali mereka protes soal itu. Harus saya sampaikan karena ini suara dari pengusaha di daerah kami.